Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bagaimana cara menghadapi suami yang lain? Yaitu berbicara ketika fokus. Nah, ini riwayat yang tadi saya katakan Abu Mas'ud Al-Badri tadi, ya, ini riwayatnya. Jadi ketika dia mencambuk budaknya, dia mendengar suara, tapi dia tidak paham itu suara apa dan suara siapa. Begitu dia melihat yang menyuarakan itu Rasul, langsung kaget. Itu menunjukkan bahwa laki-laki itu kalau sedang fokus pada satu pekerjaan, di sini adalah mukuli pembantunya, dia mendengar kata kalimat tapi nggak paham apa yang disampaikan. Maka nanti kalau ngomong sama suami, jangan langsung ngomong terocos aja. Pastikan suami fokus pada Anda. Handphonenya ditaruh, laptopnya ditutup, baru nanya, apa bunda, baru ngomong. Jangan ya apa langsung cerita. Nah, Anda cerita itu sebenarnya suami nggak paham. Karena laki-laki berbeda dengan perempuan. Nah, yang berikutnya jaga penampilan. Ya, karena al-mar'ah itu juga al-mir'ah, perempuan itu adalah kaca, ya, cermin, maka pada dasarnya perempuan itu harusnya menjaga penampilan. Ini saya ambilkan dari kisah seorang perempuan hebat namanya Ummu Sulaim. Jadi Ummu Sulaim itu pernah ditinggal pergi suaminya namanya Abu Tholha dalam keadaan anak laki-lakinya sakit. Nah, hari ini Ummu Sulaim itu dilema. Anak laki-lakinya meninggal dunia, sementara terdengar kabar bahwa rombongan dagang yang di suaminya ada di dalamnya itu nanti malam sudah sampai rumah. Maka Ummu Sulaim kemudian menguburkan putranya. Kemudian mengumpulkan semua anggota keluarganya dan mengatakan, la tuhadithu abatul hatabi ibni hata akuna ana hadithu. Jangan ada satu orang pun yang menceritakan tentang kematian anaknya ini kepada Abu Tholha, biarkan nanti aku yang ngomong sendiri. Maka begitu Abu Tholha sampai di rumah, tidak menemukan suasana berkabung. Nah, dia bertanya kepada Ummu Sulaim, bagaimana kabar anak kita? Nah, ini berarti kan rencananya hampir terbongkar di awal. Begitu Abu Tholha mengatakan bagaimana kabar anak kita, Ummu Sulaim menjawab, wa askanu mimakana. Dia sudah lebih tenang daripada sebelumnya. Ini kalimat bersayap, tidak menipu. Dia lebih tenang daripada sebelumnya, karena orang mati itu lebih tenang daripada orang sakit kan gitu. Nah, karena dijawab seperti itu, Abu Tholha tidak melanjutkan pertanyaan. Lah kemudian Ummu Sulaim itu langsung ngajak makan, ngajak minum, ditemani. Nah, setelah ngajak makan, ngajak minum, karena apa? Karena orang itu kalau lapar dan haus itu bisa jadi sumber kemarahan. Maka ini harus diatasi dulu, dikasih makan, dikasih minum. Nah, ketika sudah selesai ngasih makan dan minum, di sini, summa tasonna atlahu asana makan tasonna qabla dzalik. Kemudian dia berdandan untuk suaminya yang lebih baik daripada dandan-dandan sebelumnya. Kenapa? Karena selain lapar dan haus, yang bisa membuat seorang laki-laki marah, tak terkontrol itu adalah ketika hasrat seksualnya tidak tersalurkan. Nah, Ummu Sulaim itu berdandan dalam rangka membuat suaminya tertarik, mengalihkan perhatian, jangan sampai nanya lagi masalah anak yang mati itu, karena dia siap melayani suaminya di atas tempat tidur. Makanya terjadilah hubungan itu. Nah, setelah faktor-faktor yang membuat suami ini marah sudah dihandle, lapar haus sudah, hasrat seksual sudah disalurkan, Ummu Sulaim baru memancing pembicaraan. Mas, kalau ada satu kaum yang meminjamkan barang kepada keluarga kita dan kemudian kaum itu minta kembali barang pinjamannya, apakah kita boleh melarang? Oh tidak. Fahtasib ibnaka. Kalau begitu carilah pahala, karena anakmu sudah meninggal dunia, dia simpanan Allah dan sudah diambil oleh yang meminjamkannya. Mau marah gimana? Akhirnya Abu Tholha datang menemui Rasulullah menceritakan kejadian malam itu. Dan Rasul mengatakan, apakah kalian tadi malam melakukan hubungan suami istri? Ya, mudah-mudahan barokah. Nah, setelah itu beberapa saat kemudian mendengar kabar kalau Ummu Sulaim hamil. Setelah itu anaknya 9 atau 10 orang penggantinya Abdullah ini semuanya hafidz Quran. Nah, di situ bagaimana perannya seorang Ummu Sulaim ketika menghadapi suaminya itulah. Bagaimana menunda tidak bicara. Ini kan berita penting di kematian anak. Tapi bukan sekarang saat yang tepat. Nanti ketika lapar hausnya sudah diatasi. Nanti ketika hasrat seksualnya sudah terlayani. Bukan sekarang. Kan ada beberapa orang nggak paham gitu loh. Ini penting, harus diomongkan. Jangan ditunda-tunda. Malam harus selesai. Itu pakai logika, nggak pakai riwayat.
Karena kalau dipaksa-paksa cerita sekarang, malah hasilnya jadi nggak bagus. Jadi waktu lain itu tadi menunggak pembicaraan. Ya Aba Tolha, aro'aita anna qauman a'aru ariyatahum ahla baitin fatolabu ariyatahum alahum am yamna'uhum qala la qalat fahtasib. Ya Abu Tolha, bagaimana pendapatmu jika ada satu kaum yang meminjamkan barang kepada keluarga kemudian meminta kembali barang pinjamannya? Apakah keluarga itu bisa menolaknya? Kata Abu Tolha, tidak. Ini namanya dia membicarakan tentang kematian anaknya tidak langsung ketika suaminya pulang, tapi menunggu waktu yang tepat. Nah, kadang-kadang kalau bapak-bapak itu bisa tidak sabar menghadapi istri, kadang-kadang istri juga tidak sabar untuk tidak cerita, gitu. Jadi kalau saya ngajari bapak-bapak sabar menghadapi istri yang cerewet, sekarang saya ngajari istri sabar Bu untuk tidak langsung cerita kalau masalah-masalah itu berat. Ada ibu-ibu suaminya pulang capek langsung buka pintu, langsung buka, ya SPP anak-anak belum dibayar 6 bulan. Nah, langsung begitu, Mbak duduk dulu, minum dulu, kenapa sih? Saya pernah menemukan kasus di daerah Kendal. Itu begitu istrinya ngomong, kita punya utang harus kurang bayar. Suaminya pergi sampai 5 tahun nggak balik loh Pak. Ya apa karena memang jengkel sama istrinya atau karena nyari uang nggak dapat saya nggak tahu. Tapi ketika saya ngisi pengajian di situ, suaminya sudah pergi bertahun-tahun nggak pulang-pulang. Saya tanya kenapa suaminya pergi nggak pulang-pulang? Ya itu tadi begitu buka pintu istrinya menyampaikan kalau butuh keuangan, terus karena nggak ada suaminya pergi. Gitu. Jadi bicara di waktu yang lain, jaga penampilan. Riwayat ini to summata sonatlahu asana makan tasona qabla dzalik, kemudian Ummu Sulaim berdandan lebih baik daripada dandan-dandan sebelumnya. Itu menunjukkan bahwa yang namanya istri itu harusnya dandan untuk suami, bukan untuk suami orang. Meskipun suami Anda itu juga orang, tapi beda gitu. Bu, kalau Anda dandan itu yang paling baik buat suami, bukan dandan buat suami orang. Padahal suami Anda juga orang, kan mumet toh Anda? Gitu. Jadi kalimat ini kemudian Ummu Sulaim berdandan untuk suaminya lebih cantik daripada dandan-dandan sebelumnya. Itu menunjukkan menurut para ulama bahwa istri itu dandan yang paling heboh itu untuk suaminya. Jangan kalau untuk suaminya malah ala kadarnya. Kalau mau ke pesta itu kan suami-suami orang tuh yang hadir. Anda malah heboh, kasihan pengantinnya kalau Anda heboh. Pengantinnya kalah cantik dari Anda gitu loh. Jadi adabnya orang datang ke pengantinan itu malah dandannya sederhana, biar pengantinnya nggak terlalu cantik pun kelihatan paling cantik gitu. Kalau ibu-ibu heboh kasihan, pengantinnya langsung stres gitu apa. Ada yang lebih cantik daripada dia, padahal itu hari di mana dia menjadi ratu sehari gitu loh. Jadi ibu-ibu nanti kalau datang ke acara waliman jangan yang cantik-cantik banget loh, kasihan pengantinnya nanti bisa stres, kalah cantik sama Anda gitu. Tapi yang paling menakutkan kalau suami-suami orang jadi tertarik pada Anda gitu. Gitu. Kemudian menciptakan suasana kondusif itu dari kalimatnya Ummu Sulaim li ahliha kepada keluarganya, la tu hadithu abatul hatta bi ibnihi hatta akuna ana hadithuhu. Ya, jangan ada satupun yang bicara kepada Abu Tolha tentang kematian anaknya, biar aku nanti yang bicara sendiri. Itu dalam rangka menciptakan suasana kondusif. Ya, kemudian faqarabat ilaihi, kemudian Ummu Sulaim mendekati suaminya asya'an, membawa makanan malam, fa'akala wa syariba, kemudian menemani makan dan minum. Jadi untuk mengkondisikan agar nanti pas memberitakan berita penting anaknya mati itu tidak shock, tidak kaget, tidak marah-marah, tidak menempeleng, tidak maki-maki, maka dikondisikan dulu dengan dilayani makan minumnya itu tadi. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.